Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama kunci jawaban di halaman 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 pada tema 1 kelas 4, indahnya kebersamaan. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 171. Sebelumnya, kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Oke, keterampilan dasar yang perlu diketahui adalah yang pertama, kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. Berikutnya yang 172, ayo berdiskusi, tulis pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Ada 3 gerak dasar yang diperlukan yaitu kelincahan, ketelitian, dan kecerdasan. Kelincahan saat melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Berikutnya di halaman 172, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Jawabannya iya, saya dapat melakukan keterampilan dasar tersebut, terutama soal kelincahan. Kelincahan saya saat melompat cukup baik, kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Berikutnya di halaman 173, apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Baik, kita jawab. Rencana saya adalah banyak berlatih keseimbangan, kejelian, kelincahan, dan melompat. Soal nomor 4, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Jawabannya, tidak bermain curang, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, tidak saling bertengkar satu sama lain, dan tidak mengelompokkan suatu bagian. Berikutnya soal nomor 5, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari permainannya? Jelaskan. Iya, permainan engklek membutuhkan kerjasama semua pemain. Pemain harus bermain secara bergiliran. Selain itu, semua pemain harus mengawasi pemain lainnya agar tidak terjatuh atau berbuat curang. Berikutnya soal nomor 6. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain engklek? Jawabannya adalah akan terjatuh, cedera, dan terjadi permusuhan antar pemain engklek. Oleh sebab itu, dalam bermain engklek membutuhkan kerjasama yang baik. Dalam permainan ini, seorang pemain juga harus siap kalah dan menang, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Berikutnya di halaman 174 kita akan mengisi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Baik, kita isi dulu gagasan pokok. Yang pertama adalah wedang jahe adalah minuman yang terbuat dari jahe khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pokok yang kedua adalah bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Berikutnya gagasan pokok yang ketiga, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Baik, kita ringkas dari ketiga ide pokok tadi. Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyup. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin berbaring lemas sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Wedang jahe terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah mendidih. Setelah Udin meminum wedang jahe buatan ibu, Udin merasa tubuhnya hangat dan rasa dingin perlahan menghilang, sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 105. Pertanyaan pertama yang kita jawab adalah, bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Jawabannya, menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Soal kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Jawabannya adalah keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Berikutnya kita akan jawab di halaman 176. Ukur masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur, catat hasilnya pada tabel. Oke, ada bangun A, B, C, dan D. Baik, kita jawab langsung ya. Di halaman 176 seperti ini jawabannya. Oke, silahkan kalian tulis. Sekarang saya akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Tentukan masing-masing sudut bangun berikut tanpa mengukur. Baik, kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan untuk mencari besar sudut dari segitiga, bahwa kalau kita ketahui segitiga itu besar sudutnya untuk semua sudutnya adalah 180 derajat. Nah, yang diminta kita cari di sini adalah sudut yang ini ya, walaupun tidak ada C di sini. Oke, sudutnya besarnya berapa gitu. Baik, cara menghitungnya adalah 300, bukan 300 ya, tapi 180 dikurangi dengan 80 ditambah 65. Kemudian kita tulis ulang 180 dikurangi 80 ditambah 65 yaitu 145. Maka besar sudut C adalah 35. Maka di sini kita tulis 35 derajat. Berikutnya soal yang kedua untuk segitiga yang gambarnya hijau kayaknya ya. Caranya sama, 180 dikurangi 110 ditambah 37. Maka 180 kita kurangi dengan 110 ditambah 37 adalah 147. Maka ini hasilnya berapa? Yaitu 33. Maka sama dengan 33. Maka besar derajat di sini yang C ya. Ini tulisannya C ya. Ini adalah 33 derajat. Kita tulis 33 derajat. Oke, untuk soal berikutnya di sini ada dua segi 4. Oke, 2 segi 4. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari di halaman sebelumnya, bahwa besar sudut di dalam dari segi 4 adalah atau persegi yaitu 360 derajat ya. Nah, kita kurangi dengan 70 ditambah 70 ditambah 115. Maka 360 kita kurangi dengan 70 tambah 70 adalah 140. 140 ditambah 115 adalah 255. Oke. Nah, 255, 360 kita kurangi dengan 255 adalah ini sisanya adalah 5, kemudian ini 0, kemudian ini 1 menjadi 105. Maka di sini besar sudutnya adalah 105, kita tulis di sini adalah 105 derajat. Berikutnya yang terakhir nih ya, 360 kita kurangi dengan 120 ditambah 86 ditambah 120. Nah, maka 360 kita kurangi dengan ini udah 240 menjadi 300 di sini 6 10 2 326. Sekarang 360 dikurangi 326 itu berapa? Itu hasilnya adalah di sini 4, di sini tinggal 5, 5 kurangi 2 adalah 3, 3 kurangi 3 adalah 0, maka 34 derajat. Oke, sudah ketemu. Berikutnya kita akan jawab di halaman 177. Tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Baik, kita tuliskan. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi dapat dipadukan, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap. Kemudian kita akan jawab di soal nomor 4. Jelaskan proses terjadinya bunyi.
Jawabannya adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Berikutnya di halaman 178 juga di soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Soal nomor 6, bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Jelaskan. Jawabannya, mendengarkan teks dengan saksama, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, dan menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Berikutnya, pertanyaan nomor 7. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Jelaskan. Baik, kita tuliskan seperti ini, membaca teks dengan seksama sekali atau dua kali. Kemudian untuk teks lisan itu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Untuk persamaannya, ya kita tulis persamaannya itu di tengah-tengah. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Berikutnya kita lanjut di halaman 179 di soal yang ke-8. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Jawabannya, keberagaman suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Ambon, dan sebagainya. Kemudian keragaman bahasa seperti bahasa Aceh, Betawi, dan bahasa Jawa, dan lain-lain. Berikutnya, keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Yang ke-9, apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Kita harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak sehingga kekompakan dan persatuan tetap terjaga. Di nomor 10, bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Jawabannya adalah kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. Sekarang kita akan menjawab ayo renungkan. Kita akan jawab secara berturut-turut ya dari pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, dengan cara menghargai, melestarikan, dan menjaga segala keberagaman yang sudah ada. Berikutnya yang kedua adalah menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional, menghormati teman yang berbeda keyakinan, memiliki sikap toleransi antar teman meskipun sering berbeda pendapat. Kemudian untuk yang ketiga adalah saling menghargai dan saling toleransi, tidak mengganggu seseorang yang mempunyai latar belakang berbeda, tak boleh memilih kawan hanya karena latar belakang atau kepercayaan berbeda. Dan itulah yang dapat kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.